sidang dewan yang kami hormati. Fraksi patut menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati dan Wakil Bupati, yang secara formal, tidak secara materi, karena baru dilantik atau diambil sumpahnya pada tanggal 20 Februari 2025, telah mengajukan Rapperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 melalui pidato pengantar yang telah disampaikan dalam Paripurna 10 DPR Kabupaten Flores Timur Rabu 2 Juli 2024, menandakan kita akan mengakhiri siklus anggaran tahun 2024 sejalan dengan ketentuan pasal 194 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. APBD 2024 sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah telah memiliki peran strategis dalam menopang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan pelayanan masyarakat melalui berbagai program kegiatan bagi daerah ini di tahun 2024. APBD tahun 2024 di awal penyusunannya mengalami tekanan atas gap antara keterbatasan pendapatan dan rencana belanja serta arahan dari sejumlah kebijakan anggaran pemerintah pusat yang menyebabkan semakin sempitnya celah fiskal daerah, sehingga postur APBD tahun anggaran 2024 menunjukkan lemahnya pendirian fiskal dan kuatnya ketergantungan kita pada dana transfer pemerintah pusat. Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 terus diarahkan pada menguatnya aspek transparansi dan akuntabel dengan hadirnya rezim pengaturan Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD, sehingga APBD sungguh-sungguh menjadi instrumen yang efisien dan efektif bagi berbagai upaya peningkatan dan kemajuan di berbagai sektor. Di sisi lain, rezim pengaturan dimaksud telah menyumbangkan distorsi akan otonomi daerah yang memiliki spirit daerah, diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri, seakan kita kembali dalam rezim desentralisasi. Kebijakan dana alokasi khusus dan dana alokasi umum spesifik grant serta kewajiban mandatory spending telah mempersempit ruang fiskal bagi pemenuhan kebutuhan spesifik daerah di tengah minimnya porsi pendapatan asli daerah. Alih-alih regulasi dan alih kebijakan pemerintah pusat telah menghadirkan kesan formalitas pada proses dan tahapan perencanaan dan penyusunan APBD tahun anggaran 2024 dan pada saat yang sama ikut melemahkan fungsi anggaran PPLT. Hadirin yang kami muliakan, seiring dengan penyampaian pidato pengantar Rapperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2024, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2024. Fraksi patut menyampaikan apresiasi atas pencapaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang keempat kalinya secara berturut-turut. Pencapaian ini patut kita labeli sebagai prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kita berharap dan semestinya menjadi semangat kita agar opini wajar tanpa pengecualian dan waktu-waktu semakin berbobot. Kita masih bergerak dari sajian dan penilaian kuantitatif meskipun ada standar penyajian serta norma pemeriksaan kepada sajian dan penilaian yang lebih kualitatif yang menuju pada indikator-indikator yang jelas dan terukur. Demikian semangat pemimpin daerah ini yang fraksi ikuti melalui pidato awal Bupati Flores Timur dalam rapat paripurna DPRD pasca dilantik beberapa waktu lalu. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami hormati, atas materi pidato pengantar Rapperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2024, izinkan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpandangan: A. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah sesungguhnya menjadi variabel utama dalam menentukan sejauh mana aktivitas pemerintah dan pembangunan
dapat dilaksanakan dan seberapa besar program atau kegiatan dapat dibiayai. Akun pendapatan daerah pada Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Brebes Timur tahun anggaran 2024 mencatat target sebesar 1.290.153.277 dengan realisasi sebesar 1.294.492.791,10% atau mencapai 99,78%, terdiri dari satu pendapatan asli daerah sebesar 55.763.921,51 atau 4,26% dari total pendapatan daerah. Dua, pendapatan transfer sebesar 1.294.726.776.567 atau 94,65% dari total pendapatan daerah. Dan tiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 12.832.962.259 atau 0,93%. Atas target dan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2024 di atas, fraksi menyampaikan beberapa hal atas pandangan sebagai berikut. Yang pertama, porsi sumbangan pendapatan asli daerah yang hanya sebesar 4,2% telah memposisikan APBD kita pada tingkat kemungkinan fiskal yang rendah. Fraksi berpandangan bahwa menargetkan pendapatan asli daerah sebesar 55.299.582.629 rupiah di tahun anggaran 2024 masih jauh dari potensi yang sesungguhnya. Pencapaian pendapatan asli daerah sebesar 190% membenarkan dalil fraksi atas bahwa ada potensi yang masih terabaikan atau tidak cermatkan dalam menetapkan target. Ada potensi yang perlu kita serius di pajak restoran dan pajak hotel. Ada potensi pada pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang bersifat sewa, termasuk besaran atau tarif sewa perlu dievaluasi. Ada potensi klaim non kapitasi. Ada potensi melalui gagasan bangunan serah guna atau bangunan guna serah dan layak menjadi proposal yang dapat ditawarkan kepada para investor atau pihak swasta. Ada potensi dari aset di sektor perikanan yang perlu didesain kembali pengelolaan serta diderek potensi dan langkah yang fraksi yakini sudah masuk dalam program dan agenda kerja bupati dan wakil bupati. Dua, berdasarkan capaian ini, fraksi patut menyampaikan apresiasi atas realisasi pendapatan asli daerah mencapai 100,90% melampaui target sebesar 55.299.582.639 rupiah. Namun dalam semangat yang satu dan sama, yaitu peningkatan PAD, fraksi masih berpandangan bahwa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD belum menunjukkan tanda yang menggembirakan. Terobosan dan inovasi juga belum begitu nampak. Pola reward dan punishment sebagai salah satu strategi peningkatan PAD juga tidak tegas diberlakukan. Fraksi berkeyakinan bahwa apabila ada komitmen untuk sungguh-sungguh secara konsisten melaksanakan sejumlah prasyarat sebagaimana dituai fraksi, maka kita akan mampu dan berani menetapkan target PAD yang lebih menantang, tentu yang realistis dan terukur, serta menjadi motivasi kita dalam upaya pencapaiannya. Tiga, fraksi berpendapat bahwa akun pendapatan daerah, jenis pendapatan asli daerah, rincian jenis retribusi daerah dengan objek dan rincian objeknya menjadi ukuran yang sesungguhnya kinerja pengelolaan. Ada target, kiat dan upaya pendapatan asli daerah. Data menunjukkan bahwa realisasi dari jenis retribusi daerah hanya mencapai 63,36%
dari target 5.728.914.924 rupiah. Capaian Temarang, tidak terlalu terang, tidak juga terlalu gelap. Dan atas capaian ini, fraksi memohon penjelasan pemerintah pada rincian jenis dan objek retribusi mana yang menyumbang tidak maksimalnya realisasi dimaksud, serta tantangan atau kendala yang menyebabkan agar sungguh menjadi dasar bagi penetapan target di tahun yang akan datang dan strategi pencapaiannya. Apa? Ada tendensi target PAD ditetapkan oleh tim anggaran pemerintah daerah, bukan oleh OPD pengampu PAD, dengan target batas bawah, target yang dapat dicapai tanpa sentuhan kreativitas, inovasi serta terobosan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, dan terkonfirmasi melalui pembahasan APBD dan seolah-olah menjadi tradisi dalam penganggaran kita. Tradisi untuk menegasikan niatan peningkatan PAD. Evaluasi progres PAD pada APBD tahun anggaran 2022, 2023 dan 2024, dan juga mengutip dokumen rancangan awal RPJMD 2025-2030 terkait target pendapatan asli daerah tahun 2026 sampai 2029 membenarkan asumsi dimaksud. Dalam semangat kelompatan, fraksi mendorong ada hentakan untuk menghentikan tendensi bahkan tradisi di atas. Ruang perencanaan penganggaran mestinya terbuka, khususnya bagi OPD pengampu PAD, untuk merangsang ide dan gagasan besar peningkatan PAD. Kita rindu akan proses dialektika antara desa, antitesa, dan sintesa. Pengelolaan pendapatan asli daerah menghiasi diskusi peningkatan PAD, termasuk dalam ruangan pembahasan agar tendensi atau bahkan tradisi dalam penetapan dan upaya pencapaian PAD tergantikan dengan rasionalitas baik dalam penempatan termasuk pencapaiannya. Akhirnya fraksi mendorong agar rancangan APBD tahun anggaran 2026 mampu menghadirkan optimisme peningkatan PAD kita sebagai tahun pertama niatan baru peningkatan PAD kita, lecutan dalam semangat lompatan. Karena bagi fraksi dan tentu kita semua sependapat bahwa ukuran keberhasilan kita dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah adanya peningkatan PAD secara signifikan dari waktu ke waktu. Rencana pembentukan badan usaha milik daerah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah (AKPD) yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah (PDRD) yang menandai perubahan signifikan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah dapat kita pahami sebagai salah satu pintu masuk mengkreat upaya peningkatan PAD kita. Sidang paripurna yang kami hormati, mohon pemerintah segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terhadap miss yang terjadi atas penilaian dan penetapan status rumah sakit Dr. Hendrikus Fernandes Larajuka. Apabila penetapan status rumah sakit tidak mengalami perubahan selaras dengan keyakinan kita masih memenuhi syarat IPC, pihak manajemen rumah sakit dan tentunya kita semua akan ekstra melakukan penurunan rumah sakit karena penurunan status akan berkonsekuensi pada penurunan pendapatan di satu sisi, namun pada sisi yang lain tuntutan pelayanan kesehatan harus meningkat dari waktu ke waktu. B. Belanja daerah. Dokumen hulu perencanaan anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024 yang mengakomodir berbagai usulan program dan kegiatan yang berpotensi pada danai melalui APBD tahun anggaran 2024. Data menunjukkan bahwa kesenjangan yang begitu besar antara usulan program serta kegiatan dengan ketersediaan anggaran melalui rencana pendapatan daerah, dan oleh karena itu mekanisme 2 dan PPAS APBD tahun anggaran 2024 menjadi jalan sekaligus jembatan bagi proses penganggaran belanja daerah melalui program atau kegiatan pada APBD tahun anggaran 2024. Belanja daerah tahun anggaran 2024 dengan pagu anggaran senilai 1.382.923.835.541
94,47% atau senilai dengan 1.306.406.347,84 rupiah yang terdiri dari satu jenis operasi dengan pagu anggaran senilai 916 miliar 107.501.223 dan realisasi mencapai 92,83% atau senilai dengan 850 miliar 427.608.970 rupiah. Dua jenis belanja modal dengan pagu senilai 203 miliar 827.389.578 rupiah dan realisasi mencapai 93,13% atau senilai dengan 189 miliar 895.700.799 rupiah. Tiga jenis belanja tak terduga dengan pagu senilai 5 miliar 534.950.980 rupiah dan realisasi mencapai 43,78% atau senilai 2 miliar 423.055.403 rupiah. 4 jenis belanja transfer dengan pagu senilai 257.393.257 miliar 393.941.760 dan realisasi mencapai 102,43% atau senilai 263 miliar 659.961.912. Atas pagu dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2024 di atas, fraksi menyampaikan beberapa catatan dan pandangan sebagai berikut. Pertama, porsi terbesar adalah jenis belanja operasional dengan realisasi senilai 850 miliar 427.608.970 atau mencapai 65,8% dari total belanja daerah yang terdiri dari rincian jenis belanja pegawai dengan realisasi senilai 511 miliar 746.215.171.000 atau mencapai 43,32% dari total belanja daerah dan juga belanja transfer dengan realisasi senilai 263 miliar 659.961.912 rupiah atau mencapai 20,13% dari total belanja daerah telah menjadikan postur belanja kita mengalami tekanan untuk mengakomodasi berbagai usulan program dan kegiatan, terlebih tekanan pada posisi belanja publik yang terus meningkat. Tren peningkatan posisi belanja pegawai akan terjadi dari tahun ke tahun sejalan dengan seleksi CPNS dan P3K serta penyesuaian sejumlah hak ASN tanpa diikuti dengan peningkatan dana alokasi khusus yang bersifat blok grant dan juga peningkatan pendapatan asli daerah, maka APBD akan terus mengalami stres berkepanjangan. Terhadap belanja daerah, khususnya belanja pegawai tahun anggaran 2024 terkait tidak realisasinya hak-hak pegawai baik ASN maupun honorer, termasuk tunjangan profesi guru (TPG) dan tambahan penghasilan pegawai (TPP), menimbulkan suara sumpah dan menjadi catatan buruk dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Juga menjadi catatan kritis atas besaran pagu belanja pegawai tidak terrealisasinya sampai dengan 31 Desember dan menimbulkan silpa, bahkan menjadi kontributor terbesar, menunjukkan kekurang cermatan perhitungan pada satu sisi dan sisi yang lain patut diduga sebagai strategi dalam mengantisipasi dinamika belanja yang harusnya diakomodir pasca penetapan APBD. Dan apabila dugaan ini benar adanya, maka hemat fraksi telah terjadi kejahatan anggaran karena telah mengorbankan beberapa program dan kegiatan prioritas yang sesungguhnya dapat dibiayai.
dinas kesehatan yang tidak tuntas sampai dengan 31 Desember 2024 itu berkontribusi pada realisasi belanja modal bangunan dan gedung yang hanya mencapai 90,82% dan juga belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat di dalam belanja barang dan jasa yang realisasinya hanya mencapai 87,72%, serta sejumlah belanja modal lainnya telah ikut menyumbang cukup signifikan silpa tahun 2024, termasuk hak perkanan atau pihak ketiga yang tidak dapat direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2024, semakin membuat runyam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Dalam kaitan dengan belanja modal, khususnya belanja modal kendaraan perorangan dinas pada sekretariat DPRD, selain karena pertimbangan umur dan kondisi teknis kendaraan dimaksud, namun kehadiran PP nomor 20 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2014 tentang penjualan barang milik negara atau daerah berupa kendaraan perorangan dinas dan sejalan dengan amanat pasal 2 ayat 1 huruf dan pasal 15A, 15B, 15C, 15D peraturan pemerintah dimaksud, pihak sekretariat DPRD telah memfasilitasi usulan penjualan aset dimaksud dengan tetap menghormati kewenangan kepala daerah dalam pengelolaan aset, tetapi menyatakan bahwa kendaraan tersebut masih dibutuhkan oleh daerah. Sesungguhnya negasi rencana pengadaan yang baru, kalau masih dibutuhkan, kenapa beli yang baru? Dan pada saat yang sama mereduksi semangat atau spirit dari perubahan peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2014, salah satunya adalah karena pimpinan DPR selama menjabat tidak memperoleh hak atas tunjangan transportasi. Hal ini mohon penjelasan pemerintah. 3. Terhadap belanja transfer yang terrealisasi senilai 263 miliar 659.961.912 rupiah dari pagu senilai 297 miliar 393 juta 921.760 rupiah atau mencapai 102,43%. Mohon penjelasan pemerintah atas pelampauan target dimaksud. Fraksi juga mengingatkan agar pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan ketepatan waktu khususnya belanja transfer kepada pemerintah desa. 4. Terkait belanja hibah, sejalan dengan minimnya dokumen yang diterima fraksi yang sejauh ini baru menerima dokumen pidato pengantar dan dokumen Ranperda bertanggung jawab pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, sehingga menjadi kesulitan dalam menelusuri lebih rinci baik pendapatan, belanja dan biaya. Maka fraksi meminta tambahan informasi serta penjelasan terkait rincian belanja hibah tahun anggaran 2024 senilai 59 miliar 165 juta 906.097 rupiah. 5. Belanja daerah tahun anggaran 2024 yang tidak memberikan ruang bagi pokok-pokok pikiran DPRD, walaupun lembaga DPRD terus bersuara menunjukkan model penganggaran yang sangat didominasi pertimbangan teknokratis, dan dalam konsep kemitraan dominasi selalu menjadi cikal bakal ketidakharmonisan hubungan antar lembaga. Maka dalam semangat kolaboratif yang digagas oleh pimpinan politik daerah ini, fraksi berharap melalui APBD 2026 dan seterusnya menjadi ruang yang terbuka untuk mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan dan diperjuangkan oleh lembaga DPRD. 6. Di tengah keterbatasan anggaran yang ada, namun pilihan menambah sejumlah anggaran untuk mendukung program Universal Coverage (UHC) mencapai 98% menjadi catatan positif belanja daerah tahun anggaran 2024. Di sisi yang lain, dengan dalil yang sama, justru sebaliknya mengurangi besaran bantuan pendidikan pada IKTL dan Stipas di tahun anggaran 2024, semestinya kebijakan multi efek sejenis ini patut mendapat dukungan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Akhirnya dari keseluruhan realisasi pendapatan sebesar
1.290.472.471 dan realisasi sebesar belanja sebesar 1.306.447.084 rupiah APBD Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2024 menghasilkan defisit anggaran sebesar 16.144.874.332,90%. C. Pembiayaan daerah. Akun pembiayaan dalam dokumen Ramperda Kabupaten Flores Timur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 sebagai berikut. 1. Jenis penerimaan pembiayaan mencatat realisasi senilai 91.217.117.486,59 sen dari target senilai 91.302.270.263,59 sen atau mencapai 99,90%. Dan 2. Pengeluaran pembiayaan realisasi senilai 1,5 miliar dan target senilai 1,5 miliar atau mencapai 100%. Atas target dan capaian pembiayaan dimaksud, fraksi menyampaikan beberapa catatan dan pandangan sebagai berikut. 1. Penerimaan pembiayaan dari Silpa senilai 91.222.120.486,59 sen dari sisi besarannya patut kita syukuri karena selain untuk membiayai program atau kegiatan lanjutan dan juga akan menjadi sumber pembiayaan baru bagi program dan kegiatan. Tapi dari sisi perencanaan dan penyusunan anggaran sesungguhnya menggambarkan ketidakcermatan kita yang tentu bisa mengurangi bobot APBD kita. 2. Penerimaan pembiayaan dari penerimaan kembali pemberian pinjam selalu menghiasi postur APBD dari waktu ke waktu dengan target yang sama senilai 100 juta serta realisasi yang jauh dari target, dan untuk realisasi tahun anggaran 2024 senilai hanya sebesar 7.997.000 dengan memahami berbagai tingkat kesulitan yang selalu disampaikan oleh pemerintah atas potensi yang satu ini. Sekali lagi, opsi dilakukan pemutihan patut dihindari. Langkah ini juga perlu dibarengi dengan kajian-kajian untuk menemukan pola baru pemberdayaan masyarakat. 3. Fraksi sungguh-sungguh mengikuti dinamika terkait rencana penyertaan modal pada APBD tahun anggaran 2024 khususnya ke Bank NTT dalam rangka menyelamatkan modal dasar bank di satu sisi dan pada sisi yang lain mengalami kesulitan yang cukup tinggi dalam membiayai sejumlah urusan rutin dan beberapa prioritas daerah. Dan fraksi juga sungguh-sungguh mengikuti arah dan fokus serta orientasi pemimpin daerah ini yang berimplikasi pada penyertaan modal serta pemberian pinjaman daerah pada APBD perubahan 2025 dan APBD 2006 dan seterusnya, sehingga kebijakan pembiayaan daerah pada APBD yang akan datang akan memberikan ruang cukup bagi pengeluaran pembiayaan untuk menopang kiat-kiat pemerintah daerah sebagaimana terurai dalam misi daerah ini 5 tahun ke depan. Sidang Dewan yang terhormat, meletakkan landasan yang kokoh dalam 5 tahun pertama sesuai dengan RPJMD tahun 2025-2045 melalui RPJMD Kabupaten Flores Timur tahun 2025-2030 yang sedang difinalisasi dan menekankan pada lompatan produktivitas, maka fraksi mendorong agar perhatian yang lebih serius pada sektor-sektor primer yang berkontribusi terhadap PDRD dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin menggairahkan akan meningkatkan tingkat daya beli masyarakat. Belanja daerah harusnya sungguh berpihak pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan serta UMKM sebagai jaminan bagi upaya peningkatan produktivitas dimaksud. Dalam dokumen RPJMD tahun 2025-2045
Sesungguhnya APBD tahun anggaran 2025 menjadi tahun pertama dalam 5 tahun pertama RPJMD dimaksud. Fraksi berharap harus ada langkah dan skenario untuk mengakomodasi perencanaan pembangunan dimaksud dalam tahun berjalan APBD 2025 yang akan datang. Fraksi patut mengapresiasi langkah pemerintah akibat Impres nomor 1 tahun 2025 untuk mengakomodir sejumlah kegiatan dalam bingkai 100 hari kerja, meskipun pada beberapa kegiatan kesan minimnya persiapan dan perencanaan telah ikut mewarnai hentakan perdana ini. Demikian pandangan umum fraksi PKB DPRD Kabupaten Brebes Timur